Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita pada video kali ini berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berakhir, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, untuk video kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran yang pertama. Silahkan anak-anak buka buku tema masing-masing. Mari kita mulai pembelajaran ini. Subtema 1, organ gerak hewan. Silahkan simak dengan baik narasi berikut ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah, itu adalah deskripsi ataupun cerita di mana Edo pada hari Minggu berkunjung ke rumah Pak Rudi, yang mana Pak Rudi tersebut merupakan seorang peternak kelinci. Lalu kita lanjutkan. Silahkan anak-anak buka halaman 2 buku tema masing-masing. Di situ terdapat gambar di mana Edo sedang melihat-lihat kandang ataupun ternak Pak Rudi, ternak kelinci Pak Rudi. Di sana terdapat dialog. Mari kita saksikan bersama. Kata Edo, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Lalu Pak Rudi menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Jadi kesimpulan daripada percakapan tersebut, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Lalu kita buka halaman 3.
Mari kita membaca, dan sebelum anak-anak membaca, silahkan perhatikan bacaannya seperti berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau merubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak buka halaman 4. Di situ ada ayo berlatih. Setelah kita memahami dan membaca teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat penggabung. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Seperti halnya contoh, paragraf 1 memiliki ide pokok, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Maka kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, tugas anak-anak sekarang silahkan buka halaman 4 dan silahkan tugasnya disalin di buku masing-masing dan tentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu anak-anak silahkan buka halaman 5. Di situ ada perintah untuk menulis. Maka tugas anak-anak sekarang yaitu silahkan kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Seperti kita lihat pada halaman 5 terdapat kolom-kolom. Ada kolom yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Silahkan anak-anak buatkan paragraf di kolom yang kosong. Silahkan semua disalin di buku tulis masing-masing. Ada beberapa tugas. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dan yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Selanjutnya silahkan buka halaman 6. Ada tugas buat anak-anak yaitu untuk berdiskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf.
organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Silahkan kalian diskusikan dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan saudara. Apa saja yang didiskusikan? Di antaranya yang pertama, bahan diskusi, pengertian ide pokok bacaan. Silahkan nanti hasilnya bisa ditulis di kolom hasil diskusi. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Dan yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Silahkan kalian salin di buku masing-masing dan nanti hasilnya diperlihatkan. Dan yang terakhir, silahkan tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Jadi setelah kita selesai melaksanakan diskusi dengan teman, dengan orang tua, ataupun dengan saudara, silahkan kalian tuliskan kesimpulan di kolom yang paling bawah pada halaman 6 buku tema. Lalu silahkan buka buku tema halaman 7. Mari kita renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom berikut. Nah, tugas kalian silahkan untuk memberikan suatu paragraf atau membuat suatu paragraf atau membuat suatu bacaan tentang evaluasi atau penilaian kalian terhadap ide pokok yang telah kalian tentukan ataupun yang tertera pada paragraf-paragraf pada cerita di atas. Silakan nanti hasilnya bisa diperlihatkan kepada teman, orang tua, dan guru. Lalu selanjutnya kalian diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua. Yaitu yang pertama, bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Yang kedua, ceritakan hasilnya kepada teman-teman atau guru di sekolah. Nah, silahkan kalian kerjasama dengan orang tua, nanti bentuknya berbentuk tulisan dan mungkin nanti dapat dipresentasikan melalui bentuk